Kita punya keinginan minta ke Tuhan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua keinginan kita, tapi belum tentu dengan ketenangannya. Tapi kita dapat sesuatu sesuai kehendak Allah, udah mah keinginan kita terpenuhi, tenang dan damainya juga dalam hati dikasih. Ya. Soalnya ada suatu riwayat Sayyidina Ali seperti ini yang jadi patokan hidup. Sayyidina Ali pernah nangis, ditanya sama istrinya, Fatimah, wahai Abi, kenapa engkau menangis? Karena doa-doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya senang di saat doa-doa itu dikabulkan. Tidak, wahai istriku, di saat doaku dikabulkan itu keinginanku, tapi di saat doaku tidak dikabulkan itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang hebatnya kekasih Allah itu sampai segitunya gitu, waronya atau hati-hatinya gitu. Bukannya senang dikabulin tuh gitu katanya tuh. Takutnya pengabdianku digadaikan dengan kebutuhan hidupku gitu kan, kalau bahasa kasarnya Sayyidina Ali gitu. Aduh, speechless ya. Speechless ya. Nah Kang, sebenarnya saya tuh pengen nanya sesuatu nih Kang. Kalau zaman sekarang anak-anak muda nih misalnya kan, YouTube biasanya ditontonnya kan sama Gen Z lah ya, milenial ke Gen Z gitu. Biasanya anak-anak sekarang ini akan bertanya, ini dasarnya nih dari mana nih? Kan kalau saya mengenal Kang Fajar mungkin udah setahunan ya. Buat saya tuh Kang Fajar mengubah syiar menjadi syair gitu, selalu syair gitu ya. Jadi kata-katanya tuh kayak Quran misalnya tadi kan, itu ada aja singkatannya apa gitu. Nah cuma mungkin teman-teman juga yang nonton bertanya gitu, Kang Fajar nih belajarnya di mana, atau menjalani ilmu tasawuf di mana, atau apa sih yang Kang Fajar alami gitu sehingga nih pengalaman agamanya tuh bisa sekuat gini gitu. Ya karena satu, saya dikasih sifat atau kedua orang tua gue itu yang penasarannya tinggi. Nah, jadi ada suatu penasaran. Dulu itu Rasulullah belajar agama nggak ada kitabnya. Tapi kok dia bisa membaca semuanya, jadi ahli politik, jadi ahli dagang, rahasianya ini di mana? Padahal waktu turunnya ayat pertama Iqra, bacalah gitu kan. Rasulullah bilang kepada Jibril, wahai Jibril, apa yang harus dibaca? Kamu nggak bawa apa-apa. Iqra ya Rasulullah gitu kan. Nah, mau baca apa wahai Jibril katanya, lu nggak bawa apa-apa, mau baca apa? Pas ketiganya Iqra bismi rabbika allazi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Teringatlah Kanjeng Rasul ke dalam hatinya, wa nahnu aqrabu min hablil warid, bahwa Allah lebih dekat daripada leher dan urat lehernya, bahwa Allah itu sangat dekat. Dia langsung masuk ke kolbinya waktu Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Apa yang dilihat oleh Rasulullah menjadi ayat-ayat yang tersirat dan disuratkan oleh para sahabat. Itu hebatnya. Jadi yang dilihat oleh Rasulullah itu semesta itu Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya turunnya dari pelepah kurma, dari kulit binatang gitu kan. Nggak langsung plek ini satu kitab. Ini jadinya kitab Al-Quran itu karena zamannya Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab dikitabkanlah. Padahal Rasulullah tidak menganjurkan seperti itu. Kenapa Rasulullah tidak menganjurkan seperti itu? Ntar kita jadi ahli baca bukan ahli amal. Kebanyakan kita jadi ahli baca, udah bisa baca Al-Quran seakan-akan udah beramal. Itu amal membaca, bukan melangkahkan. Di saat seperti itu saya ketemu dengan seorang yang sangat sederhana, Kiai Haji Raden Abdul Wahid, atau di kampungnya dibilangnya Kom Ali. Bapak selalu bilang ke saya, Fajar udah beres huruf hijaiyahnya? Udah dong Pak, saya kan jamaah tabligh. Sombongnya gua loh gitu, 4 tahun gua harus ngapalin Quran hadis, setiap hari ngapalin, mengaji Quran gitu 1 juz setiap hari karena didikan jamaah tabligh seperti itu. Udah beres, coba Fajar alif bata saja haho. Belum, kata bapak tuh. Salah gitu marozil hurufnya. Bukan Fajar, katanya, dipanggil lah anak kecil Neng Rini. Rini sini, katanya anak bapak yang paling bungsu, coba baca huruf hijaiyah alif bata. Apa bedanya bacaan Rini sama Fajar? Sama. Pokoknya selesaiin huruf hijaiyah. Kalau udah beres huruf hijaiyah,
antar bapak datang ke kamu, saya dikasih saung di tengah sawah. Setiap malam saya zikir, saya berdoa ke Allah, ya Allah, saya disuruh guru saya setelah zikir la ilaha illallah itu untuk belajar huruf hijaiyah. Setelah di saat tafakur baru kejawab, alif berdiri. Apa yang harus diberdirikan? Akal, pemikiran, ahad hanya ke Tuhan. Gimana cara mendirikannya? Ketemulah huruf ba, batin kita atau kolbi kita. Berdiri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa huruf ba titiknya di bawah? Cara mendirikannya kita dengan ramah tamah, handap asor, tidak sombong. Maka titiknya dibawa dengan penuh kesederhanaan. Ntar ketemu dengan huruf ta, titiknya 2, bisa membedakan benar dan salah, dibilang furqon, pembeda antara hak dan batil. Ntar ketemu dengan sa, titiknya 3, tekad, ucap langkahnya sama, nggak munafik, nggak pakai topeng. Ntar ketemu ja, jalankan dalam kehidupan sehari-harinya sampai ujungnya ya yakin bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi besar Muhammad adalah utusan Allah. Jadi enggak sesederhana itu, alif batasnya udah selesai. Itu kan harus dilangkahkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Perjalanannya lumayan panjang ya. Panjang. Oke, baiklah. Jadi sebenarnya intinya Quran itu adalah semesta ya, Kang ya? Semesta. Jadi kita bisa belajar apapun sebenarnya dari semesta, kita bisa mengkaji sesuatu ya. Mengkaji ya, yang asalnya sekarang kitab-kitab yang tertulis, yang tersurat itu buah dari yang tersirat. Oke. Kita malah menuhankan yang tersurat sampai melupakan yang tersirat. Gak akan ketemu sih. Cirinya apa? Alam dirusak. Iya. Padahal alam itu Al-Quran, sama dengan kalian merusak akidah dan Al-Quran dong. Iya betul ya. Iya. Aduh, di sini. Baiklah. Ya jangankan kayak gitu sekarang.